Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 55. Ditatapnya rumah cukup besar yang menjadi tempatnya sekarang. Di dalam rumah sebesar ini semuanya tercukupi memang. Semua biaya hidup mereka hampir keseluruhan berkat dukungan mertuanya. Seorang kontraktor pengadaan barang dan jasa. Di mana menangani proyek yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Bram suaminya sebenarnya adalah seorang pialang saham yang cukup kaya di awal pernikahan mereka, tetapi 2 tahun terakhir suaminya itu hampir bangkrut terlilit hutang semenjak lari dengan Sally. Dalam pelarian mereka ke luar negeri, yang entah kemana itu selama beberapa bulan, Bram telah menghabiskan miliaran tabungannya karena pacar gelapnya itu tak membawa apapun selama dia kabur. Meskipun konon perempuan yang digilai suaminya itu adalah salah satu anak seorang miliarder di kota ini. Kehidupan mereka semakin sulit karena anak pertama mereka memerlukan perawatan intensif selama masa sakitnya sebelum meninggal. Biayanya juga sangat banyak karena mertuanya membawa sang cucu ke Singapura dalam usaha pengobatannya. Meskipun akhirnya Benny tak bisa bertahan dengan penyakit yang dideritanya. Memang mertuanya tidak begitu saja lepas tangan. Hampir semua biaya dikeluarkan oleh mereka, tetapi tetap saja menguras tabungan yang dikumpulkan oleh dia bertahun-tahun. Dia hanyalah ibu rumah tangga biasa tanpa skill dan kemampuan. Hidup hanya bergantung dari keluarga suaminya karena keluarganya sendiri hanyalah pegawai pemerintah yang pas-pasan. Apalagi dia mempunyai 3 orang adik yang 2 diantaranya masih sekolah. Tentu saja tidak mungkin dia membebankan kesulitannya pada kedua orang tuanya. Untuk biaya hidup sehari-hari mereka, dia mengandalkan beberapa rumah kontrakan warisan dari mertuanya untuk Bram. Itu saja harta mereka yang tersisa sekarang adalah pemberian dari orang tua Bram, dengan dalih untuk jaminan hidup cucunya. Sebagai orang tua, kedua mertuanya itu tahu sekali perangai anaknya itu. Apalagi Bram adalah anak tunggal mereka. Tetapi mereka tak berdaya karena memang sejak awal Bram hidup salah asuh oleh mama dan papanya yang terlalu memanjakan sang anak. Sebagai orang tua, mereka memang selalu berusaha menegur Bram, tapi menegur orang dewasa itu kadang lebih sulit dari menegur anak. Anak, ucapan kita kadang hanya dianggap angin lalu. Bersikap keras pun kadang kita mengalami perlawanan yang lebih. Mertua dia berjanji akan terus menyokong keluarganya dengan catatan dia jangan pernah menceraikan Bram dan menutup mata untuk semua sikap Bram sampai suatu saat dia bertaubat. Begitulah Bram. Seorang suami yang tak pernah bisa bertanggung jawab, terlebih tidak setia dalam rumah tangga. Meskipun dari awal Bram sudah menegaskan dia tidak mencintai dia. Tetapi setidaknya dia mencintai anak dan keluarganya. Minimal itu sebagai alasannya untuk belajar memperbaiki sikap. Sayangnya, sampai hari ini, dalam lelah yang ditanggung dia tak pernah melihat ada sedikit pun niat dari Bram untuk benar-benar berumah tangga dengannya. Dia tahu sangat susah bersaing untuk mencari kerja, bahkan untuk menjadi pelayan toko saja orang akan berpikir 2 kali karena dia sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dia masih saja duduk di kursi sudut rumahnya yang menghadap arah jendela. Langit di atas mulai mendung. Bulan November memang selalu identik dengan hujan. Sore ini, dia tidak perlu menebak. Hujan akan turun dan melihat awan yang begitu gelap mungkin saja akan hujan sepanjang malam. Jemarinya merogoh ke dalam saku bajunya. Memegang sebuah kartu nama berwarna coklat dengan tinta nama berwarna emas yang beberapa hari ini begitu menarik perhatiannya. Apalagi semenjak kepulangan Bram 4 hari yang lalu ke rumah mereka setelah selama sebulan tak pernah pulang. Insiden malam itu membuatnya semakin menguatkan hati untuk keluar dari bawah tempurungnya yang penuh dengan kepasrahan dan ketakutan itu. Wajah Bram yang nanar hampir menyetupinya dengan paksa malam itu masih terbayang jelas di ingatannya. Akhirnya kamu ingat pulang, Mas. Dia menyambut sang suami dengan wajah dingin.
Sungguh dia tak lagi tahu bagaimana rasanya rindu sejak suaminya itu berselingkuh darinya secara terang-terangan. Apa kabar Bella? Dia melemparkan sepatunya sembarangan sambil menghempaskan dirinya di atas sofa. Wajahnya begitu kusut. Rambutnya gondrong tak terurus. Dia sudah tidur. Dia menjawab, sambil melirik jam dinding yang menunjukkan jarum pendek hampir mengenai angka 11. Sudah cukup larut. Menyambut kepulangan suaminya yang tak disangka, sangakanya. Yang dia tahu, saat ini suaminya itu tinggal serumah dengan selingkuhannya. Setelah bercerainya ayah dan ibu sang pacar. Menurut sopir keluarga mertuanya, perempuan itu sekarang sedang kaya raya karena menikmati warisan dari ayahnya yang luar biasa banyaknya. Di sanalah sekarang Bram hidup sebagai parasit serta pemuas nafsu sang pacar hampir 3 bulan ini. Meski terhitung dengan malam itu dia sudah pulang 3 kali dengan alasan mengambil sesuatu. Kenapa kamu pulang? Mas, pertanyaan itu membuat Bram menoleh pada dia dan menatap tajam perempuan yang masih menjadi istrinya itu. Tiba-tiba dia berdiri. Matanya yang memerah itu begitu lekat pada dia. Tanpa bicara dia merangsek memeluk dia. Dengan gerakan aneh dan liar berusaha menciumi leher dan wajah dia yang saat itu hanya mengenakan sebuah daster tidur. Apa yang kamu lakukan? Mas, lepaskan aku. Dia berontak. Merasakan cengkeraman Bram yang begitu erat di kedua bahunya. Bram sama sekali tak bersuara. Nafas mendengus begitu rupa membuat dia merasa ngeri. Layani aku malam ini. Dia. Ucapnya serupa geram di sela dengusnya. Aku tidak mau. Tolak dia. Dia tiba jijik membayangkan setelah sang suami bergelut dengan perempuan lain sekarang datang padanya meminta pelayanan seorang istri. Selama ini perasaan jijik itu dikuburnya dalam kepasrahan. Selalu berusaha menerima Bram kembali tanpa bicara. Berharap suaminya itu pulang dengan kesadaran bahwa dia tak akan mengulangi hal yang sama. Tapi dalam 1 bulan terakhir, harapan itu terasa seperti hanyalah harapan semu. Bram benar tak akan pernah menyadari apapun dari setiap luka yang ditorehkannya kepada dia selama ini. Plak, sebuah tamparan mengenai pipi dia. Terasa panas seperti tersengat ribuan tawon bahkan sejenak matanya berkunang. Dia hampir terjatuh tapi lengan kirinya dicengkeram kuat oleh Bram. Kamu masih istriku. Kewajibanmu adalah melayani suamimu. Apakah kamu pernah memperlakukan aku sebagai istri? Apakah kamu pernah benar menjadi seorang suami? Kedua tangan dia mengepal dalam cengkeraman Bram. Dengan wajah merah padam dan pipi kirinya membiru, dia berusaha memberontak. Selama ini, meskipun Bram berkelakuan seperti setan tapi tak pernah melepaskan tangan dan memukulnya, tapi malam ini dia benar merasa dirinya hancur. Hidupnya akan kehilangan arti lagi. Saat pipinya itu ditampar oleh suaminya sendiri. Kenapa kamu begitu lancang sekarang dia? Bram menatap dia dengan amarah. Seolah amarah itu telah dibawanya sejak awal dan ketika menerima penolakan dia amarah itu seperti lava di kawah gunung Merapi. Sampai pada titiknya untuk disemburkan. Dia adalah pelampiasan dari segenap kemarahan Bram yang sedang terkumpul dalam mangkok murkanya. Meskipun dia melotot padanya penuh perlawanan tapi Bram tetap memaksa dia dengan menarik leher daster istrinya itu hingga robek memperlihatkan bahu dia yang putih mulus meski dasar leher perempuan itu menggoa karena kurus. Saat dia berusaha menarik bajunya itu dengan gemetar, Bram mendorong dia ke atas sofa dengan kasar. Tak peduli kepala dia membentur lengan kursi yang untung saja cukup empuk hingga tidak membuat dia benar kesakitan. Tanpa memberi waktu dia bangun kembali. Bram memeluk tubuh ringkih sang istri yang kurus karena menanggung sakit hati perbuatannya itu. Mulutnya menyesap dan menggigit leher dia seakan ingin menunjukkan dominannya. Laki ini benar seperti sedang kerasukan setan. Lepaskan aku, Mas. Di antara air matanya yang tiba keluar begitu saja. Suara memohon itu terdengar begitu pilu serupa rintahan. Dia baru kali ini merasakan ketakutan yang luar biasa saat Bram berusaha mencumbuinya.
Daster yang dikenakan dia sekarang hampir tak berbentuk. Robek tercabik di beberapa bagian. Jangan banyak bicara dia. Aku sudah muak dengan perempuan yang banyak bicara. Setidaknya kamu menjadi penurut dalam hal ini saja. Bram menggeram. Tidak Sally. Tidak kamu. Semuanya bersikap seolah kalian adalah orang nomor satu. Aku ini laki. Laki. Meski mungkin aku tak punya apa sekarang tapi jangan berteriak padaku. Bentak Bram. Mengoceh dengan suara tak jelas ujung pangkalnya. Tampaknya dia baru saja habis bertengkar dengan pacar gelapnya itu, yang memeliharanya selama beberapa bulan ini. Meskipun aku sudah bangkrut, tapi aku masih punya ini. Bram mengeluarkan alat vitalnya itu di depan istrinya itu dengan muka merah padam. Seolah dia benar sedang gila. Kekuatan dari mana? Dia dengan muka yang benar jijik pada Bram. Mendorong tubuh lelaki itu sekuat tenaga dari atas tubuhnya. Lalu berdiri sambil menutupi tubuhnya dengan sebuah taplak meja. Mas, ini aku dia, bukan perempuan lacur selingkuhanmu itu. Akhirnya dia berteriak keras dengan segenap kekuatan yang dihimpunnya. Selama ini dia tak pernah melawan pada Bram, tetapi setelah pertemuannya dengan Sarah yang cuma beberapa menit itu entah mengapa dia mendadak mempunyai keinginan melawan yang tak bisa dijabarkan. Aku tidak sudi lagi diperlakukan lebih rendah dari seorang pelacur olehmu. Jangan samakan aku dengan setan betina yang menjadi temanmu berzina itu. Dia membeliak pada Bram yang terpana kepadanya. Seumur hidup perempuan yang telah dinikahinya tanpa perasaan cinta itu seperti peliharaan yang dicucuk hidung olehnya. Menurut dan tak banyak bicara. Dia begitu pasrah dan nerimo perlakuan Bram meski memakan semua ucapan kasar. Umpatan sekaligus pengkhianatannya dan selalu melaksanakan semua tugas keistriannya bahkan saat di atas ranjang meski harus dia lakukan dengan sikap seperti gedebong pisang tak bernyawa. Dia, apa kamu sudah tidak waras? Bram terkekeh sambil merapikan celananya. Tiba tengkuknya meremang melihat tatapan dia padanya. Perempuan yang dia tahu selalu mencintainya itu. Aku sudah lama kehilangan kewarasanku sejak aku mengenalmu. Dia yang setengah telanjang akibat perlakuan Bram itu, menatap nanar pada Bram. Apa yang kamu cari lagi dariku? Mungkin perempuan selingkuhanmu itu sedang membuangmu sehingga kamu berpikir memungut kembali barang usang yang telah kamu tinggalkan? Binatang sekalipun tak akan memperlakukan pasangannya seperti yang telah coba kamu lakukan sekarang. Mas tahu apa artinya itu? Aku sedang mengatakan apa pada Mas? Aku sedang mengatakan bahwa akhlak Mas lebih rendah dari binatang. Betapa kejam dan menusuk kata dia itu, yang serta-merta membuat amarah Bram tersulut kembali. Tangannya terangkat. Dia bersiap hendak memberi pelajaran pada istrinya yang dianggapnya sangat kurang ajar itu. Bukannya menghindar, dia malah melepaskan kain taplak meja yang menutupi tubuhnya yang terbalut daster robek. Robek itu. Lalu dengan dagu terangkat menyongsong tamparan itu. Sekarang Bram yang terkesima dengan sikap dia. Kakinya seperti terpaku di lantai dan tangannya terangkat tinggi melayang beku di udara. Pukul saja Mas, pukul saja, karena hanya tubuh buruk ini yang kupunya sisa dari semua derita yang telah kamu timpakan kepadaku. Jika kamu merasa berhak memukulku, maka pukullah, sepuasmu. Aku lebih suka kamu memukulku daripada kamu menyetubuhiku seperti setan. Dia berkacak pinggang menantang, tanpa rasa takut. Bram mundur selangkah. Sikap dia benar menakutinya sekarang. Kamu tidak takut padaku? Aku tidak takut lagi padamu, Mas. Apa kamu lupa jika kamulah yang ngemis cintaku? Kamulah yang memintaku melakukan apa saja padamu asal aku tetap di sampingmu. Aku tidak lupa, bahkan aku mengukir momen itu sebagai hal yang tak akan aku lupakan seumur hidupku. Kamu tahu kenapa Mas? Supaya aku ingat. Merendahkan diri untuk mencintai orang yang tak punya hati itu adalah perbuatan mengutuk diri sendiri. Kamu berani bercerai denganku? Tanya Bram sambil berusaha terlihat mengejek.
Padahal dirinya begitu gentar dengan sikap dia yang berubah 180 derajat dari dia sang istri yang dikenalnya selama ini. Haruskah aku takut? Dia balik bertanya. Nadanya lebih mengejek dari Bram. Aku baru bertemu dengan sedikit kewarasanku beberapa hari ini, Mas. Dan ketika aku memikirkan perceraianku denganmu secara sungguh sebenarnya tidak sehoror yang kubayangkan sebelumnya. Aku tanpamu tidak serta-merta membuatku mati. Aku tetap saja hidup, bukankah begitu? Lalu menurutmu, apa aku takut bercerai darimu sekarang? Bram hampir kehilangan kata. Katanya, dia seperti orang yang sedang berada pada titik ketakutan terendah emosinya, yang pada akhirnya membuat dia menjadi berani tanpa memikirkan apalagi. Kamu selama ini hanya hidup bergantung dari belas kasihan orang tuaku. Camkam itu. Jika aku jadi kamu, aku lebih malu lagi. Karena istri dan anakku dipelihara oleh orang tuaku bukan oleh diriku sebagai suami. Dia menyeringai. Semua hal yang ada di hatinya, terpendam begitu lama terasa seperti menghambur begitu saja keluar. Bram tercengang. Betapa tidak setelah pertengkarannya dengan Sally hari ini. Dia merasa sebagai laki dia kehilangan tempat. Sally yang dominan dan selalu bersikap keras sejak dulu. Sebenarnya Bram tak mempermasalahkannya. Dia sudah mengenal watak Sally itu sejak dia memacarinya waktu remaja. Tapi, sekarang Sally semakin menjadi. Sejak dia mewarisi harta papanya, dia semakin semena pada Bram. Seakan Bram ada sebagai piaraannya. Diperlakukan sesuka hatinya. Dan Sally bahkan terangan mengatakan dia sangat menginginkan Raka mantan tunangannya itu. Di sela permainan panas mereka di ranjang, dia tanpa malu lagi mengatakan, jika ada laki yang ingin dijadikannya suami, dia ingin Raka. Malam ini dia datang kepada dia sekedar ingin melampiaskan keegoannya sebagai laki karena biasanya istrinya itu membuatnya kembali merasa berkuasa penuh di atas keterpurukannya. Ternyata sekarang bahkan perempuan yang dianggapnya hanya sekedar itu pun melawan padanya. Aku tak pernah mencintaimu. Aku tak pernah menginginkanmu. Aku juga membencimu dia. Membenci dirimu yang murahan itu. Bram tiba tergelak. Dengan begitu dia merasa menang. Menghempaskan perasaan dia adalah keahliannya. Dengan mengingatkan perempuan ini bahwa dia menikahi dia karena terpaksa. Pias wajah dia mengeras. Matanya tak berkedip menatap Bram. Rasa luka dan sakit hati seolah menyaru sebagai dendam yang tak dia tahu rasanya lagi. Jika dulu dia masih bisa menangis untuk melawan rasa sakit itu, sekarang dia merasa hatinya kebas. Hampa, bahkan dia tak mengerti seperti apa rasanya. Rasa sakit yang tertinggi adalah saat kita tak lagi merasakan apa bahkan ingin menangis pun sudah tak ada rasa dan air mata. Aku bersyukur mendengarnya, Mas. Setidaknya aku tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang terjadi setelah ini. Terima kasih atas semua luka ini. Dia berucap tanpa ekspresi. Malam itu, Bram pergi lagi. Dengan membawa kemurkaannya. Dan dia tak perlu menebak kemana suaminya itu pergi. Dia menggigit bibirnya. Meraih ponselnya yang berada di atas meja sudut. Derai hujan membuat telinga pekak. Udara dingin menguar dihantar lewat jendela yang terbuka. Bahkan titik hujan di bawah angin sampai ke pipi dia. Sebuah helaan nafas berat mengakhiri lamunan panjangnya. Setiap orang akan bertemu dari batas kemampuan diri sebagai manusia, meski dia mungkin adalah orang yang punya stok sabar terbanyak di dunia. Luka yang ditoreh berulang dan begitu dalam. Suatu saat akan mengumpulkan sakit itu menjadi dendam. Setidaknya membalas rasa yang sama. Meski mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan tanpa ragu kemudian dia mendikte dalam hati angka di bawah nama Sarah Davika Wijaya itu untuk dirinya sendiri sambil memencet tuts demi tuts keyboard handphonenya. Bangkit sekarang baginya bukanlah sebuah pilihan tetapi keharusan. Halo, Mbak Sarah? Ya, saya sendiri. Ini siapa? Saya, Mbak. Saya dia.
Sudah lewat tengah malam. Sarah dan Raka masih harus menemani Rae. Bukan karena rewel atau urusan tumbuh gigi lagi, tetapi anak itu kebanyakan tidur siang hari ini. Jadi malamnya dia melek. Gara undur ganteng itu. Dia dan Raka harus bergantian bergadang mengawasi Rae yang tak bisa diam. Bergerak ke sana, kemari. Herannya, meskipun dia sudah tak lagi bergerak mundur, tapi tetap saja dadinya itu suka memanggil Rae dengan my baby undur. Sekarang Rae sudah mulai berdiri dengan berpegangan pada apa saja, sambil menggigit apapun yang berada di dekatnya. Astaga, sayang, anakmu ini macam rayap sekarang. Pinggir tempat tidur kita pun digigitnya. Dia kira kerupuk kulit apa? Raka mengoceh sambil menarik anaknya itu. Rasanya hampir tak sempat berkedip. Ada saja yang dikerjakan Rae. Ini bayi merangkak ke sana kemari, berusaha berdiri di sepanjang pinggir tempat tidur dan sofa. Kemarin kamu sebut anakmu itu kelelawar. Terus undur, sekarang rayap. Orang kasih panggilan yang bagus dikit napa? Jangan besok kamu panggil anakmu itu dengan buaya, sumut Sarah. Tergantung si Konsi. Kalau nanti dia suka mengoleksi cewek mungkin bisa dipanggil buaya juga. Raka tergelak. Mominya tak akan izinkan dia jadi buaya. Sergah Sarah dengan mulut yang manyun. Kenapa tidak boleh? Rae kan ganteng seperti dadinya. Punya pacar setengah lusin sebelum dia nikah masih wajar. Kok, seloroh Raka. Memangnya kamu dulu suka ngoleksi cewek? Ya, Sarah melotot pada suaminya itu. Mengkoleksi foto cewek pernah. Kalau koleksi cewek belum. Kali nanti ada kesempatan. Kayaknya boleh dicoba. Buk. Bantal melayang di wajah Raka. Mendarat dengan sukses. Kalau berani macam. Awas ya. Sarah mendelik lucu menanggapi candaan sang suami. Belum apa sudah ditimpuk. Mana bisa jadi buaya kalau begini. Raka ngakak sambil menangkap pinggang Rae yang sudah mulai merayap di pinggir sofa. Sayang, aku harus pikir 100 kali kalau mau koleksian. Ditelepon Bu Indah saja. Aku sudah dihukum tidak pakai baju 1 malam. Raka tergelak. Membuat Sarah kesal bukan kepalang dengan pola suaminya itu. Pokoknya Rae tidak boleh jadi playboy. Sarah melotot lebih besar lagi pada Raka. Itu hak azasinya dia sayang. Kita mau apa kalau ternyata banyak gadis yang naksir dia. Raka tak dapat menahan seringainya melihat istrinya yang mendadak serius membahas masa depan percintaan sang anak yang masih panjang urusannya. Sekarang saja baru belajar berjalan sambil mencari tumpuan. Playboy kok hak azasi? Mana ada undangnya melindungi playboy? Pokoknya, Rae nanti kalau sudah besar harus setia pada satu perempuan. Tidak boleh mempermainkan perasaan orang. Tidak boleh gonta-ganti pacar. Kok tidak boleh? Aku mau Rae seperti dadinya. Memangnya dadinya seperti apa? Dadinya setia dan baik. Sangat penyayang meski kadang cerewet dan usil. Tapi dia adalah laki terbaik di dunia. Aku mau Rae seperti dadinya menjadi lelaki kedua terbaik di dunia. Raka sejenak tercengang. Menatap pada istrinya yang tampak tersipu dengan wajah merona. Dia membuang wajahnya dengan jengah. Kamu sedang memujiku, sayang. Raka terpesona. Tanpa sadar dilepasnya pinggang Rae yang menggeliat mau meloloskan diri dari sang dedi. Lalu beringsut mendekati sang istri, yang menundukkan wajah seolah sedang sibuk melipat selimut Rae. Sayang. Raka memeluk sang istri yang sedang duduk di pinggir tempat tidur mereka itu. Ulang sekali lagi. Pinta Raka. Dengan raut memohon yang lucu. Kenapa? Aku kan cuma bilang. Belum sempat Sarah menyelesaikan kalimatnya. Raka telah membungkam bibir istrinya itu dengan ciuman yang kuat dan panjang. Ups. Sarah hampir terjatuh ke belakang karena serangan mendadak yang tak disangkanya itu. Dengan sigap Raka menopang punggung istrinya itu, sehingga tubuh Sarah melengkung masih dalam kungkungan ciumannya. Sayang, Sarah mendelik.
Mengepaskan diri dari mulut Raka yang seakan ingin melahapnya hidup. Benarkah aku laki? Laki terbaik di matamu? Tanya Raka dengan wajah serius. Sarah tak menjawab. Binar matanya berpendar sambil menggigit bibir bawahnya setengah menggoda sang suami. Menurutmu? Sarah mengedipkan matanya dengan nakal. Sudah lama dia tidak menggoda suaminya itu. Sayang, Raka mengoncang lembut tubuh Sarah yang hanya berbalut piyama tidur itu. Tak ada yang lebih baik dari kamu. Kata Sarah tak urung membuat Raka tak bisa menahan gemasnya. Sebuah ciuman lain yang bertubi membuat Sarah kewalahan. Perang. Mereka berdua terlonjak dari pinggir tempat tidur itu. Semua aktivitas yang sempat memanas itu berhenti seketika. Mata mereka berdua sekarang terarah pada sumber suara, di mana Rae sedang berdiri di pinggir meja kecil di sudut tempat tidur. Sebuah pot bunga kecil dari keramik terjatuh berserakan di dekat kakinya. Bersambung dulu ya teman-teman.